Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Indahyani. NPM saya 11211508. Saya dari kelas keempat 20 Manajemen dan Reguler. Di sini saya akan menyelesaikan EAS Manajemen Kinerja SDM tentang target kinerja di perusahaan. Yang pertama ada pengertian kinerja karyawan. Kinerja karyawan adalah ukuran sejauh mana seorang karyawan berhasil mencapai tujuan-tujuan dan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau organisasi tempat mereka bekerja. Kinerja karyawan juga dapat diartikan sebagai hasil yang dicapai oleh seorang karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam organisasi. Yang kedua ada definisi kinerja karyawan. Kinerja karyawan adalah kemampuan, keterampilan, dan hasil kerja yang ditunjukkan oleh seorang karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di tempat kerja. Kinerja karyawan dapat diukur melalui pencapaian target yang telah ditetapkan, produktivitas kerja, kualitas hasil kerja, serta kualitas kerja dalam tim. Yang ketiga ada jenis-jenis kinerja karyawan. Terdapat beberapa jenis kinerja karyawan yang dapat diukur dan dianalisis. Yang pertama ada kinerja kuantitatif. Kinerja kuantitatif yaitu jenis kinerja karyawan yang dapat diukur dengan data dan angka, seperti jumlah produk yang dihasilkan, jumlah penjualan, atau target yang telah ditetapkan. Kinerja kuantitatif sangat penting bagi perusahaan karena dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana karyawan mampu mencapai target yang telah ditentukan. Contohnya dalam perusahaan saya yaitu bekerja sebagai menjual makanan dan minuman harus mencapai target nominalnya 800 juta per bulan. Sementara target yang ditetapkan oleh perusahaan yaitu sekitar 1 miliar. Yang kedua ada kinerja kualitatif. Kinerja kualitatif adalah jenis karyawan yang diukur berdasarkan kualitas hasil kerja yang dihasilkan, seperti kepuasan pelanggan, kualitas produk, atau inovasi yang dilakukan. Kinerja kualitatif sangat penting bagi perusahaan karena dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana karyawan mampu memberikan nilai tambah pada produk atau layanan yang diberikan. Contohnya, seorang karyawan berhasil meningkatkan pelayanan serta kualitas produk yang dijual sehingga mendapatkan pujian dari pelanggan dan menerima banyak pesanan. Yang ketiga ada kerja individu. Kerja individu di sini adalah jenis kerja karyawan yang diukur secara individu, berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh karyawan tersebut. Kinerja individu sangat penting bagi perusahaan karena dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana karyawan mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Contohnya, seorang karyawan berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik seperti memenuhi target penjualan yang telah ditetapkan atau menyelesaikan proyek tepat waktu. Yang keempat ada kinerja tim. Kinerja tim adalah jenis kinerja karyawan yang diukur berdasarkan kerjasama dalam tim dan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan bersama. Kinerja tim sangat penting bagi perusahaan karena dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana karyawan mampu bekerja sama dengan anggota timnya. Contohnya di sini yaitu seorang karyawan berhasil bekerja sama dengan anggota timnya untuk menyelesaikan proyek secara efektif dan tepat waktu. Yang kelima ada kinerja potensial, yaitu jenis kinerja karyawan yang mengukur potensi karyawan untuk berkembangnya dan meningkatkan kinerjanya di masa depan. Kinerja potensial sangat penting bagi perusahaan karena dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana karyawan mampu berkembang dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan tersebut. Contohnya, seorang karyawan menunjukkan minat dan kemampuan untuk mempelajari keterampilan baru yang dapat membantu meningkatkan kinerjanya di masa depan. Lalu ada indikator kinerja karyawan beserta penjelasannya. Indikator kinerja karyawan adalah alat untuk mengukur sejauh mana karyawan telah mencapai tujuan perusahaan dan bagaimana karyawan berkontribusi terhadap keberhasilan perusahaan. Yaitu ada indikator kinerjanya, yaitu yang pertama ada kualitas kerja. Kualitas kerja mengukur sejauh mana karyawan mampu melakukan pekerjaannya dengan baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Indikator kualitas kerja meliputi ketepatan waktu, ketepatan dalam menyelesaikan tugas, dan kualitas hasil kerja yang dihasilkan. Yang kedua ada produktivitas kerja. Produktivitas
kerja mengukur seberapa efisiensi karyawan dalam melakukan pekerjaannya dan seberapa banyak karyawan mampu menghasilkan output dalam waktu yang ditentukan. Indikator produktivitas kerja meliputi jumlah penjualan, jumlah tugas yang diselesaikan dalam waktu yang ditentukan, dan efisiensi dalam penggunaan waktu dan sumber daya. Yang ketiga ada kehadiran kerja. Kehadiran kerja mengukur seberapa sering karyawan hadir di tempat kerja sesuai dengan jadwal kerja yang telah ditetapkan. Indikatornya kehadiran kerja meliputi absensi, keterlambatan, dan cuti yang telah diambil. Yang keempat ada disiplin kerja. Disiplin kerja mengukur seberapa patuh karyawan dalam mengikuti aturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Indikator disiplin kerja meliputi kepatuhan terhadap jadwal kerja, aturan keselamatan kerja, dan prosedur penggunaan alat atau peralatan kerja. Yang kelima ada kerjasama tim. Kerjasama tim mengukur seberapa baik karyawan dalam bekerja sama dengan anggota tim lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Indikator kerjasama tim meliputi kemampuan berkomunikasi, kemampuan untuk memecahkan masalah bersama, dan kemampuan untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan tim. Yang keenam ada inovasi. Inovasi mengukur seberapa kreatif dan inovatif karyawan dalam memberikan ide-ide baru untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Indikator inovasi meliputi kemampuan untuk berpikir kreatif, kemampuan untuk menciptakan ide baru, dan kemampuan untuk menerapkan ide-ide baru dalam pekerjaan sehari-hari. Yang kelima ada faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan di tempat kerjanya, mulai dari motivasi, lingkungan karir, hingga kompensasi. Penting bagi sebuah perusahaan untuk tidak mengabaikan kebutuhan-kebutuhan dari karyawan. Agar performa setiap karyawan tetap baik, faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan yaitu ada motivasi. Motivasi adalah faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Karyawan yang termotivasi akan bekerja lebih keras dan lebih produktif. Motivasi kerja dapat berasal dari dalam diri karyawan atau dari luar. Setiap pengakuan, penghargaan, dan kesempatan untuk berkembang. Yang kedua ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang baik dapat meningkatkan kinerja karyawan. Lingkungan kerja yang nyaman, bersih, dan aman akan membuat karyawan merasa nyaman dan lebih fokus dalam melakukan pekerjaan. Selain itu, lingkungan kerja yang ramah dan penuh kebersamaan juga dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan. Yang ketiga, kepemimpinan. Kepemimpinan yang baik juga dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Kepemimpinan yang efektif dapat memberikan arahan yang jelas, memotivasi karyawan, dan membangun hubungan kerja yang baik antara karyawan dan atasan. Sebaliknya, pemimpin yang buruk dapat membuat karyawan merasa tidak nyaman dan tidak termotivasi untuk bekerja. Yang keempat ada pengembangan karir. Pengembangan karir adalah faktor yang penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Karyawan yang memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan karir mereka akan merasa lebih termotivasi untuk bekerja dan lebih siap untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Yang kelima ada intensif dan kompensasi. Intensif dan kompensasi yang adil dan memadai juga dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Karyawan yang merasa dihargai dan diberi penghargaan yang layak untuk pekerjaannya akan bekerja lebih keras dan lebih produktif. Yang keenam ada kebijakan perusahaan. Kebijakan perusahaan juga dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Kinerja yang adil dan konsisten akan membuat karyawan merasa dihargai dan termotivasi untuk bekerja. Di sisi lain, kebijakan yang tidak jelas atau tidak adil dapat membuat karyawan merasa tidak nyaman dan termotivasi untuk bekerja dengan baik. Selanjutnya yang keenam ada evaluasi kinerja karyawan. Evaluasi kinerja karyawan adalah proses penting dalam mengukur dan menilai kinerja karyawan di tempat kerja. Evaluasi kinerja karyawan dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan, serta memberikan umpan balik yang berguna untuk mengembangkan karyawan di masa depan. Yang pertama ada metode evaluasi kinerja karyawan. Berikut ini adalah beberapa metode evaluasi kinerja karyawan yang umum digunakan di perusahaan, yaitu evaluasi oleh atasan langsung, yang kedua evaluasi oleh rekan kerja, yang ketiga evaluasi oleh bawahan, yang keempat evaluasi oleh diri sendiri, yang kelima ada evaluasi oleh pelanggan dan pengguna layanan. Setiap metode evaluasi memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing.
Oleh karena itu, perusahaan harus memilih metode evaluasi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan evaluasi tujuannya untuk kinerja karyawan. B. Manfaat evaluasi kinerja karyawan. Evaluasi kinerja karyawan memiliki beberapa manfaat, yaitu menilai kinerja karyawan secara objektif, memberikan umpan balik yang berguna untuk pengembangan karyawan di masa depan, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan, menetapkan tujuan kinerja yang jelas dan terukur, mendorong karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka, mengidentifikasi karyawan yang kinerja tinggi untuk dijadikan contoh, dan karyawan yang berkinerja rendah untuk perbaikan. C. Ada tantangan evaluasi kinerja karyawan. Ada kesulitan dalam mengukur kinerja karyawan yang secara akurat, kesulitan dalam mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan yang merasa tidak nyaman atau tidak percaya dengan proses evaluasi kinerja, kesulitan dalam menyampaikan umpan balik yang konstruktif kepada karyawan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, perusahaan dapat memastikan bahwa proses evaluasi kinerja dilakukan secara objektif dan terukur, melibatkan karyawan dalam proses evaluasi, dan menyediakan pelatihan bagi penilai dalam melakukan evaluasi kinerja karyawan yang tepat dan efektif. Cukup sekian pemaparan EAS Manajemen Kinerja SDM dari saya tentang target kinerja di perusahaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.